فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Saya condong kalau menentukan tarif dalam berdakwah, yang dakwah itu sesungguhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ud'u ila sabili rabbik. Serulah, ajaklah manusia itu kepada jalan Rabbmu, jadi kepada Allah. Ya. Begitu juga dalam surah Yusuf, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Ya. Ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini adalah jalanku. Aku menyeru mengajak manusia kepada Allah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Jadi kalau dakwah itu sesungguhnya orientasi dakwah adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah untuk mengucapkannya kepada umatnya, agar orang-orang yang mengaku mengikuti Rasulullah SAW mengikuti jalan beliau ini, yaitu berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Jadi ikhlas karena Allah, bukan mengajak untuk dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Untuk popularitasnya, ketenarannya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Untuk mengagungkannya, untuk mendapatkan meraup harta, ya. Demikian. Untuk meninggikan namanya, atau seterusnya, atau untuk tadi kita katakan ya seperti ini, tarif terkait dengan harta. Nah ini tentunya keliru. Nah, saya condong ini merupakan bentuk tidak ikhlas dalam berdakwah. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari niat-niat yang tidak ikhlas di dalam amal ibadah, termasuk adalah dakwah. Demikian. Ya, ini tidak benar menentukan tarif. Ya. Kenapakah harus ditentukan tarif? Demikian. Mengapa? Wallahu ta'ala alam. Contohnya bila seorang dai yang memiliki kemampuan untuk berdakwah, seseorang yang memiliki kemampuan untuk berdakwah, ketika dia tidak mendapatkan ya dana untuk mensupportnya ketika berdakwah, maka contohnya dia boleh mengajukan kepada orang lain untuk bisa contohnya menghantarkannya kepada satu tempat agar dia bisa mendapatkan biaya sampai ke sana. Ketika dia menyebutkan biaya tersebut, bukanlah ini menentukan tarif, tapi dia menentukan apa? Yaitu pembiayaan ketika keberangkatan, seperti itu. Boleh yang seperti ini, ya, demikian. Nah, seperti itu. Tapi kita katakan, bukanlah dikatakan, ya, seseorang tidak ikhlas dalam berdakwah ketika contohnya, ya, seseorang tersebut ketika dia setelah berdakwah, ya, dia mendapatkan contohnya, ya, katakanlah, ya, uang, harta, pemberian, ya, seperti contohnya yang biasa sekarang ini adalah amplop, ya, yang mungkin diberikan kepada, ya, sang dai tersebut, orang yang berdakwah tersebut, setelah dia, sehabis dia berdakwah, dan lalu dia menerimanya. Bukanlah orang seperti ini dikatakan dia tidak ikhlas. Nah, tidak boleh kita, ya, mengklaim demikian atau kita menuduh demikian, tidak, ya, tidak demikian. Jangan pula lah ketika seseorang yang contohnya mampu untuk menolak, ya, ya, pemberian orang, oh tidak, saya tidak mau contohnya diberi seperti ini, ya. Baiklah kita katakan dia mencoba untuk ikhlas dalam berdakwah, demikian. Nah, tidak boleh orang seperti ini ketika melihat ada, ya, orang lain yang berdakwah lantas dia contohnya menerima amplop atau menerima pemberian dari orang yang didakwahinya, lantas dituduh bahwasanya orang tersebut tidak ikhlas. Tidak bisa demikian. Mengapa? Ini permasalahan hati, kita tidak tahu, ya. Walaupun sangat rentan bagi orang tersebut untuk dia apa? Untuk dia terjatuh. Namun permasalahannya, ya,
tidak bisa diketahui ya bahwasanya orang tersebut tidak ikhlas. Mengapa? Ini permasalahan hati, ini gaib. Ya, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah yang tahu tentang apa yang dalam hati-hati manusia, demikian. Nah, tidak boleh. Ya, tidak boleh orang tersebut ya ketika dia katakan, "Oh, saya tidak terima." Lantas dia memvonis orang-orang yang menerima ya pemberian tersebut dengan tidak ikhlas. Sesungguhnya orang ini ketika dia memvonis demikian, merasa dirinya ikhlas. Nah, ini juga masalah. Demikian. Sebaiknya dia tidak menuduhnya. Ya, tidak menuduh orang yang menerimanya demikian, ya, seperti itu, ya. Maka tidak boleh kita demikian. Maka berbaik sangka, ya. Tidak boleh pula orang contohnya para dai contohnya yang menerima amplop katakan begitu ya, menerima pemberian dari orang yang didakwahinya, ya, atau orang yang dia berdakwah lewat media tersebut, dia menerima amplop, tak boleh dia contohnya menuduh orang yang para dai, menuduh orang-orang yang berdakwah atau para dai yang tidak menerima amplop itu sok suci. Nah, tidak boleh begitu. Paham ya? Tidak boleh. Sebaliknya juga orang yang tidak menerima apapun pemberian, bahkan dia contohnya mengusahakan sendiri, ya. Mengusahakan sendiri, ya, biaya keberangkatan, biaya contohnya operasional ketika dia berdakwah, diusahakan sendiri, dia tidak terima sedikit pun. Ya. Bahkan barangkali ya ketika ada pemberian-pemberian dia tolak. Bahkan dia ancam kalau seandainya ini diberi, dia tidak akan memberikan ya dakwah lagi. Nah, kita katakan orang seperti ini tidak boleh dia menuduh orang lain yang menerima pemberian, ya, itu dengan tuduhan tidak ikhlas. Maka orang seperti ini sungguh dia menuduh seolah-olah dia pertama jatuh kepada dua hal. Pertama dia mengetahui ya mengklaim dirinya mengetahui perkara yang gaib, apa yang dalam hati orang tersebut, maksudnya tidak ikhlas. Yang kedua adalah ya yang kedua adalah orang ini menganggap lebih tinggi apa yang dilakukannya dari orang tersebut. Orang ini jatuh kepada kesombongan. Nah, demikian ya. Maka tidak boleh demikian. Nah, permasalahan kita adalah orang-orang yang mereka menetapkan tarif. Ini yang masalah. Kenapa kok tarif ditetapkan? Tarif dakwah. Ya. Maka tidak perlu takut contohnya. Ya, contohnya seorang dai yang sudah terkenal, kondang. Tak perlu dia menentukan tarif. Terkadang nih maaf ya, terkadang sebahagian ya para dai-dai yang kondang, terkadang mereka ini punya manajemen ya. Manajemen ya. Jadi ada pihak yang memanajemen tentang kegiatan dakwahnya. Nah, terkadang yang melakukan kesalahan adalah pihak manajemen. Adapun sang dai-nya mungkin dia tidak melakukan demikian. Ya. Makanya saya ingatkan ya, saya sarankan kepada para dai yang telah ya terlanjur ya Allah Subhanahu wa taala angkat ya popularitasnya, maka hendaknya mereka yang memanage dirinya sendiri. Kalaupun ada orang yang mencoba untuk memanajemen dakwahnya, maka coba jangan pernah menetapkan tarif demikian. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Baik ya. Demikian. Maka contohnya bila ya yang sudah terlanjur contohnya punya manajemen, maka cobalah ya dikeluarkan dia terlebih dahulu dari apa? Dari apa yang telah didapatkan, ya, keluarkan dulu tanpa menetapkan tarif, ya. Nah setelah itu tarif sama sekali tidak ditetapkan, namun apa? Ya kalau ada pemberian silakan, kalau tidak ya sudah demikian. Ya. Niat tadi ikhlas karena Allah, maka tidak terganggu contohnya dengan adanya, ya, pemberian yang tidak dilanjutkan demikian. Nah, disinilah diuji seorang dai. Ketika contohnya dia biasa diberi. Contohnya pada satu kesempatan ketika dia hadir, dia tidak mendapatkan pemberian tersebut. Nah, apakah dia melanjutkan atau tidak? Nah, di sini dia diuji seorang dai demikian. Maka sebenarnya kalau saya pribadi condongnya ya para panitia-panitia kajian yang ada di wilayah coba sesekali tidak memberikan kepada ustadz tersebut, coba. Nah, demikian. Apakah sang ustadz kembali ke tempat itu atau tidak? Itu saja.
Nah, begitu. Ya, untuk menguji. Sebenarnya bukan menguji sang ustadz tersebut, tapi apa? Ya, biarkan sang ustadz untuk dia bermuhasabah diri. Ya. Apakah dia akan melanjutkan dakwahnya? Ya, karena mungkin terhenti, tidak ada kajian, tidak ada dana yang diberikan, seperti itu. Ya. Nah, seperti itu ya. Ini barangkali ya masukan yang agak berat mungkin ya. Ketika contohnya panitia kajian, kita coba ya, karena kita kekurangan biaya, kita tidak lagi memberikan kepada ustadz ini, demikian. Tapi jangan menguji sang ustadz, ya. Tapi tidak, ya, tidak usah disampaikan bahwasanya saat ini kita kekurangan biaya, tidak usah disampaikan bahwasanya kami tidak akan memberi. Nah, cukup saja disampaikan setelah nanti ustadznya sampai, ustadz maaf, ya, kami saat ini kekurangan dana ustadz, ya, jadi kami tidak bisa memberi. Nah, begitu disebutkan setelah itu tidak bisa memberi. Apakah ustadz tersebut akan melanjutkan? Nah, ini kembali kepada sang ustadz. Nah, di sini diuji apanya? Keikhlasannya. Seperti itu. Ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Walaupun saran ini barangkali ya mungkin banyak yang yang mungkin mencela, yang tidak setuju. Kenapa seorang muslim menguji muslim yang lain? Tidak benar kan begitu ya. Tapi kita katakan ya ada kondisi-kondisi panitia-panitia kajian tersebut itu mengalami kekurangan, terkadang sampai mungkin berhutang. Ya, jujur sajalah, atau kita akan terbuka saja kepada sang ustadz. Barangkali sang ustadz bisa malah apa? Mencarikan solusi. Contoh solusinya adalah ya mencarikan donatur. Ya. Memang maaf ini ya kita katakan butuh operasional untuk contohnya datang kajian ke tempat-tempat yang jauh contohnya. Seperti contohnya ya biaya kalau butuh pesawat, kendaraan dan seterusnya kan ini ya, ini butuh operasional demikian. Ya mungkin di tempat sang ustadz tersebut ada para donatur yang siap. Nah, demikian. Nah, makanya terbuka saja. Nah, terbuka. Demikian wallahu taala a'lam.